yang hampir melahirkan pergi mencari suaminya untuk pulang. Namun dia terkejut melihat suaminya berperilaku mesra dengan wanita licik di depan umum. Dia tidak menyadari bahwa istrinya sedang memanggilnya dari kejauhan. Bahkan karena rasa sakit persalinan yang hebat, dia terjatuh ke tanah. Saat suami dan wanita licik itu berjalan pergi, dia mendengar orang-orang menyebutkan tentang wanita hamil yang terjatuh. Secara instingtif, suami berpikir itu adalah istrinya. Namun, dia tetap memilih untuk melanjutkan bersenang-senang dengan wanita itu. Hanya dengan acuh tak acuh, dia menyuruh anak buahnya untuk mengusir wanita hamil yang terluka itu. Namun karena tidak segera dibawa ke rumah sakit, istri kehilangan bayi dalam kandungannya. Pengkhianatan suami dan kehilangan anak membuat istri hampir hancur. Dia memutuskan untuk meninggalkan hubungan ini. Keesokan harinya, istri pergi ke tempat kerjanya untuk mengonfirmasi pekerjaannya. Namun, atasan memberitahu dia untuk bergabung dengan tim rahasia, yang berarti meninggalkan segalanya. Dan dia akan menghilang dari pandangan dunia. Namun, istri tidak ragu sedikit pun. Dia menerima surat kematian itu. Atasan memberitahu bahwa 7 hari kemudian, organisasi akan mengadakan pemakaman untuknya. Namun, hingga malam tiba, suami baru mengetahui bahwa istrinya mengalami keguguran dan merasa bersalah karena tidak merawatnya dengan baik. Namun ketika istri bertanya di mana dia kemarin, suami dengan canggung mengatakan bahwa dia sibuk dengan urusan pekerjaan dan bersumpah akan mencintai istri seumur hidup. Namun, wanita licik itu tiba-tiba muncul di rumah dengan sengaja memamerkan perhatian suami padanya, bahkan menggoda suami di belakang istri. Melihat itu, suami mulai tertarik dan memutuskan untuk pergi dengan wanita licik itu. Namun, istri tidak menghalanginya. Sebaliknya, dia memasukkan surat kematian ke dalam kotak hadiah dan meminta suami untuk membukanya pada hari ulang tahun pernikahan mereka. Pada saat itu, suami tidak menyadari ada yang aneh pada istrinya. Untuk menebus rasa bersalahnya, suami memberikan kalung mutiara kepada istri, menjelaskan bahwa mutiara melambangkan cinta abadi. Ini adalah janji yang dulu dia buat pada istri. Namun keesokan harinya, wanita licik itu juga mengenakan kalung yang sama, secara terang-terangan menantang istri, dan menaruh foto intim mereka di atas meja. Saat itu, istri benar-benar merasa putus asa. Dengan marah, dia melemparkan mutiara itu ke lantai, dan memutuskan untuk meninggalkan cinta yang tidak layak ini. Namun wanita licik itu tidak berhenti menggoda. Untuk bisa naik pangkat lebih cepat, dia tanpa menghiraukan peringatan suami, memberikan laporan pemeriksaan kehamilan kepada istri. Namun setelah membaca laporan wanita licik itu, meskipun ia sudah melepaskan perasaannya, kenangan yang telah lalu tetap menghancurkan hatinya. Pada hari terakhir keberangkatannya, istri mengajak suaminya ke kampus tempat mereka pertama kali bertemu. Di tempat inilah mereka memulai hubungan mereka. Dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya di sini. Namun saat mereka sampai di kampus, suami kembali mengada-ada alasan untuk pergi karena wanita licik yang merengek, dengan mengatakan bahwa ada urusan mendesak yang harus dia tangani. Sekali lagi meninggalkan istri untuk menemui wanita itu. Saat itu, istri tidak lagi memiliki harapan. Dia menarik kalung mutiara dari lehernya, dengan tegas memutuskan untuk menguburnya di tanah, dan sepenuhnya mengubur cinta mereka. Namun, suami tidak menyadari hal itu. Dia berniat menolak wanita licik untuk kembali ke rumah, dan memulai kehidupan baru. Namun, di bawah godaan wanita itu, dia kembali melanggar batas moralnya. Dia tidak tahu bahwa wanita licik itu sudah memberitahukan semua pertemuan mereka kepada istri. Namun bagi istri, semua itu sudah tidak penting lagi, karena hari itu adalah hari terakhirnya meninggalkan semuanya.